Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, di dalam Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-14 sampai dengan 17 diceritakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dan saat menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Dan Yesus pun menjawab dan berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Lalu murid-murid itu pun menjawab Yesus dengan berkata, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan selanjutnya di dalam ayat yang ke-18 Tuhan Yesus pun berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Kekasih-kekasih Tuhan, kita tentu tahu kelanjutan dari kisah ini, di mana dengan 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan Yesus pun memberi makan 5.000 orang laki-laki saja, dan tersisa sebanyak 12 bakul. Saudaraku sekalian, 5 roti dan 2 ikan tentulah tidak berarti, bahkan sangat tidak berarti jika dibandingkan dengan jumlah orang yang harus diberikan makan. Namun ketika Tuhan Yesus memintanya untuk diserahkan kepadanya agar ia memberkatinya, 5 roti dan 2 ikan itu telah berubah menjadi makanan yang bisa memenuhi kebutuhan orang banyak itu. Kekasih-kekasih Tuhan, sadarkah kita bahwa di dalam kesulitan dan kesukaran kita yang mustahil kita bisa menemukan jalan keluarnya, Tuhan Yesus merencanakan dan menginginkan untuk memperlihatkan kepada kita keajaiban dan mujizat-Nya? Ya, di dalam setiap kesulitan dan kesukaran kita, Tuhan Yesus selalu ingin menunjukkan keajaiban kuasa dan kemuliaan-Nya yang tidak terbatas itu. Namun demikian kekasih-kekasih Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus menuntut orang banyak itu untuk menyerahkan terlebih dahulu apa yang ada pada mereka, demikian juga Ia menuntut kita untuk melakukan hal yang sama. Seringkali Ia menuntut kita untuk menyerahkan kepadanya terlebih dahulu apa yang kita miliki dan apa yang ada di tangan kita hari ini, yang barangkali kita anggap sebagai pegangan terakhir kita untuk melanjutkan hidup kita. Kekasih-kekasih Tuhan, berkaca dari apa yang Tuhan lakukan kepada ribuan orang yang sedang kelaparan itu, sebagaimana dikisahkan oleh ayat bacaan kita pagi ini, Tuhan ingin memberikan pesan kepada kita bahwa keajaiban dan mujizat-Nya seringkali Ia kerjakan bukan dari hal-hal besar, melainkan dari hal-hal kecil yang masih tersisa dan satu-satunya yang kita miliki, yang kita serahkan kepadanya. Karena itu, mari kita hargai dan syukuri sekecil apapun yang masih tersisa di tangan kita saat ini. Karena tidak mustahil dari hal kecil itu, Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.